بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di malam hari ini Allah mudahkan kita berkumpul di masjid kita tercinta Nikmatul Bidrul, yang mudah-mudahan Allah jadikan tempat ini betul-betul tempat yang mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita, menjadi tolak ukur kebaikan kita untuk kemaslahatan yang Allah akan titipkan melalui kebaikan kita tersebut insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan bahas sebuah kajian ini. Kalau di Al-Azifi Channel ini ada judulnya Bocor Halus nih. Jadi kalau antum suka ngelihat sosial media, kita ada TV Al-Azifi Channel, ada kajian ini cukup viral di Bandung waktu itu, masalahnya bocor halus nih. Ya mungkin kalau bahasa Pak Ari tadi, beliau mengatakan bocor halus ini sesuatu yang menakutkan, dan memang nggak usah di senipah, di luar kilang pun bocor halus itu menakutkan. Kami para bikers ini paling susah ngadepin bocor halus gitu loh, karena susah nyarinya. Silai pun bingung, mana ada lubang tapi kempes ini gitu. Ya, intinya sih sebenarnya sesuatu yang mungkin kita nggak sadari kali ya. Kenapa kok kita nggak sadar kalau kita bocor halus nih? Hidup kita komplain, kita merasa sudah jadi orang yang baik, ya. Tapi kita bukan orang yang baik, cuma merasa jadi orang yang baik. Dari kemarin kita dari Bontang, kita ke Handil, kita ke Senipa, besok ke Balikpapan. Banyak kajian yang saya miripin karena memang masalah ini akan mirip. Betapa banyak orang yang beribadah kepada Allah dan dia tidak kenal Allah. Sehingga kalaupun dia merasa diijabah doa yang dia panjatkan, itu bukan karena syariat yang betul yang dia lakukan. Ya, atau kebalikannya, kalau nanti yang dia lakukan nggak ada respon dari Allah, dia akan menganggap Allah ini kayaknya nggak merespon apa yang dia lakukan. Ini kan bahaya. Sehingga banyak orang beragama dengan feeling. Ya, feeling Allah nih nggak masalah. Feeling gitu loh. Kan bahaya sekali. Ya, sampai dalam surat Al-Fajr ayat 15-16 itu Allah mengatakan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada manusia nanti yang mengatakan Rabbi akraman, Allah memuliakan kami. Kenapa? Karena dia merasakan ijabah dalam hidupnya mudah. Idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu Rabbi akraman. Tapi kebalikannya, wa ma idza mabtalahu fa qaddara 'alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahanan. Satu waktu ketika yang dia lakukan gak direspon sama Allah, dia berkata Rabbi ahanan. Kayaknya Allah udah gak suka sama saya. Ini banyak. Sampai orang merasa bahwa dia sudah benar. Saya sih yakin benar aja Ustaz ya. Karena terbukti kok kalau seandainya saya ini gak benar, gak mungkin lah Allah titipkan ini semua sama saya kan. Ini kan bahaya sekali. Ya, buat orang yang awam ngelihat kayak gitu, iya saya jadi bingung Ustaz. Saya ini sama dia ditunjuk temannya sama dia nih. Banyakan saya sholatnya saya berani adu sholat dah. Tapi kok kayaknya rezeki gampangan dia ketimbang saya gitu loh. Jadi saya agak bingung Ustaz.
Kita nih yang merasa sudah benar, sudah baik, berdoa ya Allah, mudah-mudahan jangan dia, dia. Gitu. Kita berdoa ya Allah, tolong ya Allah, jangan sampai dia nggak terangkat ya Allah. Malah nggak keangkat beneran gitu loh. Kok kayaknya sudah memanjatkan sesuatu kepada Allah, cuma Allah nggak turutin gitu loh. Ini orang merasa diijabah atau merasa ditolak jawaban sama Allah menurut pendapat masing-masing. Padahal dalam Islam tidak boleh seperti itu kita. Karena di Islam ini hidup ini bukan masalah sukses atau gagal, kaya atau miskin, sakit atau sembuh, bukan. Tapi lebih kepada menjadi orang yang bersyukur atau bersabar. Ya, kita menganggap dulu pahlawan-pahlawan negeri ini mendatangkan menjadi penyebab datangnya kemerdekaan. Ya, karena target hidup mereka gimana caranya Indonesia merdeka dari kekejaman kafir Belanda ini. Sudah merdeka, yes. Apa selesai ujian? Belum. Kita adalah negeri yang jatuh bangun dengan ujian. Tapi Allah jadikan negeri ini negeri yang kuat. Kenapa? Karena memang semua penyebabnya adalah keagamaannya ulama-ulama terdahulu. Makanya bangga kita punya negeri Indonesia yang mengatasnamakan atas berkat rahmat Allah Indonesia merdeka. Kita bangga punya negeri yang berlandaskan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Yang Esa cuma Allah, titipan orang-orang terdahulu nih. Banyak kebaikan yang kita lupakan, jujur loh. Ya. Cuma bukan berarti mengurangi jawaban. Karena demi Allah, yang namanya ujian ini dalam hidup ini memang selalu ada. Bahkan dikatakan bahwa hidup ini adalah ujian. Hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Alif Lam Mim ahasiban nasu aytrak wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ini bahasa Allah loh. Allah yang ngomong langsung. Allah ajak manusia berdialog. Alif Lam Mim. Cuma Allah yang tahu artinya. Ahasiban nasu aytrak wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah beriman mereka nggak diuji? Jangan salah sangka, karena ada dialog antar manusia ini yang suka salah sangka. Ngeliat temen lagi bete di pojokan tempat itu, ditegur, apa bro? Merengut aja ente. Aduh, gue pusing banyak masalah nih. Temennya bilang makanya ngaji, ngaji. Aneh juga dulu ke ente, masalah nggak beres-beres bro. Stres. Ada teman bilang ngaji, ada ngaji deh. Gimana? Ya sama gitu. Cuma bedanya kalau sudah ngaji itu lebih pasrah lah. Kalau dibilang orang ngaji terus nggak diuji ya salah. Sama tadi pendapat sudah merdeka nggak diuji ya salah. Up and down loh negeri ini loh. Diuji 350 tahun oleh Belanda, betul. Merdeka, alhamdulillah. Diuji lagi sama Jepang. Ya, Jepang kalah, nikah datang, agresi Belanda 1-2, belum fitnah komunis. Ya, itu di Madiun dulu. Ya, selesai, belum lagi pemberontakan di mana-mana, belum lagi PKI tahun 65, belum lagi fitnah Orde Baru, ya, belum lagi reformasi, repot nasi kita dan lain sebagainya. Up and down negeri ini. Cuma demi Allah, ya. Tetap bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala mempertontonkan cintanya. Buat orang yang sudah berilmu tahu, Nabi yang mengatakan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta sama satu kaum, Allah uji. Cuma kan memahami ini ujian lambang cinta kan gak semua orang. Karena mereka menganggap bahwa terkadang ujian ini bukan lambang cinta, lambang murkanya Tuhan. Salah. Ayat tadi sudah dikatakan di Al-Ankabut 1 hingga 3 itu. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Dengan ujian itu Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak. Karena banyak orang ini kalau belum diuji dengan ujian yang kebalikan dari apa yang dia rasa, belum tahu kelasnya. Ya Pak, kata Allah dalam sebuah diskusi, Allah mengatakan hambaku ini kalau memang diuji dengan kekayaan baik agamanya, diuji dengan kemiskinan rusak agamanya. Tapi ada juga orang yang miskin baik agamanya, diuji dengan kekayaan rusak agamanya. Ada.
Ini manusia berbeda rupa. Kenapa? Karena dia lupa hidup ini ujian. Hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Ya, bocor halusnya di mana, Ustaz? Ketika dia nggak paham ini ujian. Dia merasa betul dalam beragama. Loh kok bisa, Ustaz? Ya, jujur saja. Karena banyak orang yang sholat, ruku, sujud, i'tidal, iftiros, tawaruk, salam, Allah, dia sudah mendapatkan tumakninah menurut dia. Setelah ditanya kepada siapa dia beribadah, bahkan si pelaku sholat ini tidak kenal Tuhannya. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ada yang sudah 40 tahun sholat nggak hafal nama Allah. Coba. Dia cuma merasa sudah gugur hukum, kewajiban telah tuntas. Yang jadi permasalahan, Allah janji sholat itu kan tanha anil fakhsha wal munkar. Harusnya sholat ini bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, harusnya. Cuma yang terjadi tidak. Sholat nggak membuat dia menghindari kemungkaran atau mencegah kemungkaran. Dia tetap korupsi. Dia tetap tidak sadar bahwa di pundaknya ada dua malaikat. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dia sholat, cuma dia nggak merasa ada malaikat yang menyaksikan. Dia sholat nggak merasa penghuni langit menyaksikan dia. Walaupun ada ayat yang mengatakan amintum man fis sama ayursila alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nazir. Apa kalian merasa aman dengan Allah yang di langit? Bisa menimpuki kalian dengan batu-batuan langit? Aman. Dia kompak korupsi. Celangak, celinguk, aman bro, kemon. Ini kan ajib benar. Makanya kata Nabi, la yasrik syarik inda syarik wa huwa mu'min. Tidaklah orang korupsi, orang mencuri ketika dia melakukan pencurian dalam keadaan beriman, tidak. Wa la yazni zani hinna zani wa huwa mu'min. Dan tidak ada orang yang berzina ketika berzina dia beriman, tidak. Wa la yashrabul khamar inda syarib wa huwa mu'min. Dan tidak ada orang yang minum minuman keras ketika dia minum dia beriman, tidak. Ya. Dia tidak beriman, imannya keluar kata Rasul. Awan hitam yang menaungi dia. Lihat. Loh kok bisa Tat? Ini efek bocor halus. Kenapa? Karena dia nggak kenal Allah. Makanya ulama menegaskan sekali untuk menghindari bocor halus ini penekanan tentang usulus salasa. Saya yakin di sini sudah banyak kajian usulus salasa. Cuma mungkin pendalamannya yang kurang. Usulus salasa itu mengenal 3 landasan pokok dalam agama. Standar sekali. Anda wajib mengenal Allah. Jangan sampai Anda ibadah kepada Allah yang Anda tidak kenal. Ini banyak orang ini. Ya, dia nggak tahu, kayak orang yang pengen umroh ke Baitullah, haji ke Baitullah, tapi nggak tahu siapa yang punya rumahnya. Akhirnya banyak penghalalan di mana ibadah dia lakukan walaupun tanpa perintah dan contoh. Sholat juga sama. Sementara nabinya mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini bahasa Rasul ini, bukan kaleng-kaleng ini. Kalau kaleng-kaleng disenderin pengok mobil sekarang betul. Kalau Rasul enggak. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat, kata Rasul. Gimana melihat Rasul salat? Ya baca hadis. Antum jangan merasa betul dalam salat kalau belum nyontoh Rasul. Makanya sifat sholat Nabi itu tebel. Bahkan 1 rakaat yang kita lakukan dari mulai niat, berdiri menghadap kiblat, ya kemudian takbir, ruku, kemudian i'tidal, sujud, iftiras, kemudian sujud lagi sampai naik. 1 rakaat yang kita lakukan disaksikan 735 hadis yang sahih. 1 rakaat 735 hadis yang sahih. Ini kalau kita kaji sekarang nih sampai sahur belum beres urusannya. Karena nggak main-main. Awwalu ma yuhassabu min ummati as-shalah. Yang pertama dihisab tuh sholat. Saya suka bilang pakai bahasa yang gampang. Contoh yang paling gampang saja sudah. Antum sholat itu kan ada rukun. Niat, berdiri menghadap kiblat, takbiratul ihram, baca al-fatihah dan lainnya. Kita bahas takbir saja. Saya sering contohkan di sosial media nih. Takbir saja. Boleh gak sholat tanpa takbir? Nggak boleh. Harus dengan takbir. Tapi takbir yang terjadi di masyarakat coba lihat.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.